Baik sidang Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, lagi kami datang berdoa kepadamu, mengucapkan syukur terima kasih karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini memimpin menolong kami, sehingga tiba waktunya kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Urapilah segenap firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang Kau pakai, perlengkapi dengan kuasa surgawi, berikan hikmat budi pengertian menyampaikan firman-Mu kepada sidang pada hari ini. Biar jadilah untuk kemuliaan-Mu adanya Tuhan. Kamu juga mengerti Tuhan, hamba-Mu jauh dari kelayakan adanya, tapi Roh Kudus yang menopang, yang membantu agar dapat melakukan apa kehendak-Mu pada hari ini. Pimpinlah terus kebaktian ini Tuhan, salib dan tolong kami oleh kuasa darah-Mu, hancurkan segala kuasa roh bukan daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Baik sidang Tuhan, pada pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Dasar kita nanti berdoa kepada Tuhan. Memang benar saudara, Tuhan itulah penolong yang ajaib. Tadi dalam pujian kita sekarang dalam lembaga kelama Dia tetap setia berikan pertolongan. Jadi di mana saja pembaik dalam suka dan duka, Tuhan itulah satu-satunya penolong yang sangat dahsyat saudara. Dialah pengharapan yang kekal, Dialah penolong yang ajaib adanya. Tiada satu pun yang dapat meluputkan kita dari segala tantangan-tantangan dari segala keadaan kejahatan dunia ini selain daripada Yesus yang memberikan perlindungan bagi kita. Maka dikatakan di sini dalam firman Tuhan, mari kita baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu adalah tempat perlindungan di dalam kesesakan, sangat terbukti selalu kuasa Tuhan. Di saat-saat kita selalu membutuhkan, di situ selalu nyata kuasa Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dia menyatakan kuasa dan pertolongannya bagi kita segenapnya saudara. Maka tiada lain tidak tua rencana Tuhan, maka terus berikan pengharapan kita bagi Tuhan. Maka berikan terus penyerahan kita kepada Tuhan di dalam segala perkara dan keadaan. Andalkanlah Dia selalu dalam kehidupan kita saudara. Karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, yang mengandalkan manusia pasti suatu saat kecewa. Karena kasih manusia terbatas, kasih keluarga terbatas, kasih anak terbatas, tapi kasih Yesus tidak terbatas saudara bagi kita tiap pribadi. Maka kita sangat beruntung memiliki Yesus seperti Yesus yang kita sembah itu, karena tetap kita rasakan kasih dan kuasanya, pertolongannya bagi kita sampai saat ini saudara. Karena kita lihat bagaimanapun perjalanan bangsa Israel waktu Musa yang memimpin keluar dari tanah Mesir, di dalam tiba waktunya bertemu dengan laut Kulsum, di depan laut sudah terbentang, dari belakang tentara-tentara Firaun lengkap dengan kereta kudanya mengejar mereka saudara. Tiada lagi jalan untuk berlari saudara selain menyerah. Tapi disitulah saudara Tuhan ingatkan kepada dia, angkat tangan kata Tuhan. Disitulah Musa mengangkat tangan menyerah kepada Tuhan. Mujizat terjadi, Kulsum terbelah jadi dua. Bangsa Israel menyeberang dengan selamat. Dikejar oleh bangsa Mesir, dia tenggelam semuanya dalam laut itu beserta dengan raja-rajanya. Jadi saudara, dalam kita selalu mengangkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Jangan hadapi dengan pikiran persoalan kita, jangan hadapi dengan kekuatan masalah-masalah kita. Jangan bercerita pada manusia bila berat hati, hadapilah dengan Yesus. Situ terbukti kuasa dan pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin. Maka saudara, marilah kita terus berikan doa dan penyerahan kita bagi Tuhan. Mari tingkatkan doa dan penyerahan bagi Tuhan. Ada kesaksian nama Tuhan, ini sering saya ingat.
Apa dibilang anaknya ada itu jahat dan bandel, apapun dibilang tak pernah didengarkan. Tapi akhirnya anak ini berubah, bertobat, baik dan mau menyerah bagi Tuhan, menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Tuhan. Orang bertanya, apa rahasianya anak itu maka sudah berubah? Oh, rahasianya katanya, kumandikan selalu anakku itu katanya. Kupri tidak anak anak benda ini. Lalu kupri tidak ngadi-ngadi. Gua adik pridi. Kuampul dalam hidupku mantuhan, kubencang dalam lalu hidupku mantuhan nina. Maka terjadi perubahan ni. Jadi ada persidang Tuhan kita orang tua, marilah tingkatkan doa. Tuhan jangan sebuah kerja, jangan dibalik kita memarikanlah seperbaiki keadaan rohani kekerinaan. Kita sebagai orang tua, bangkaman anak eda jadi teladan, jadi penuntun. Anak Rasul tobat kita bila kamu bertobat, malah kamu dagena mujarab kata-kata di sidang Tuhan. Kita kape harus kena sesuai perkataan, harus tidak kentang kegeluhan tak, maka anak eda bebanci berubah keringanan. Jadi ulang kita anggap sepeda di sidang Tuhan. Aku rindu anak eda tidak jadi generasi penerus. Tapi kuda merenda di masa-masa aku tidak dengar ubah semangat muda mudi guna masuk ke Tuhan. Eda anak eda adem-adem kuda kerinana sedang Tuhan. Padahal pas Tuhan semasa depan cerah. Lalu kamu terganggu kai beda kita cita-cita kita maju. Mereka katakan dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Ada memang kita nak menentukan Messi dan was Daniel Sarah Mesa Abednego dijamin dalam dia berhasil, jamin dalam dia berhasil, jamin dari keberkatan Tuhan kabar dia menentukan tetap andalkan Tuhan, tetap berpengendalian Tuhan, geluna ibin Tuhan, langkah-langkahnya yang Tuhan, kehidupan yang berkati. Bagaimana harapan Tuhan memang sidang anak pemuda-pemudi dan dina sidang Tuhan. Tiba sedang madrasah kita berdoa ke nama Tuhan. Tentu keberangkat kita pada terina anak-anak tidak maju. Kita orang tua kita merasa berat. Kami orang tua rohani merasa berat. Mengapa permen kami lebih. Edah hatiku kalau dari berbicara ini. Bagaimana cara ada bicara kuningkum komprena terus pada minggu mulai pada minggu dan belajar poles minggu masuk ke pekerjaan Tuhan minggu telah cinta melayani kata tahun depan betah tai jagia cepagi mata tetap benar kuning melalui bagian-bagian terbuka mata ini tanggung jawab menarik isi menyerah di permintaan ini. Yang mudah ibu hati berbicara niku sanggup memberi nanggung guru sekolah minggu niku tidak akan dibentukkan Tuhan niku. Jadi sidang Tuhan buat kerina kita rindu anak tak maju, rindu anak tak masuk, pas perhatian Tuhan pas tidak Tuhan. Tapi dari daya gegurkan marilah berdoa Tuhan. Bagi putri Yerusalem ulang ngadi berdoa cucurkan air mata gelah kegeludanan eda pimpin Tuhan ya Tuhan ditolong Tuhan. Karena kita dengar di sini dalam firman Tuhan ratapan hari kita lihat di dalam ratapan 3 ayat 49 air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih
tetapi oleh sebab keadaan putri-putri kotaku seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Beginilah tindakan putri Yerusalem mendoakan anak-anaknya, mendoakan bangsanya, sampai mataku ini mudah perih karena selalu mencucurkan air mata. Sampai Tuhan mendengar dari surga tidak henti-hentinya. Sampai Tuhan menjawab doaku, aku tidak henti-hentinya berdoa, katanya. Demikian juga sidang Tuhan. Sampai Tuhan mendengar doa kita, jangan henti-hentinya berdoa. Baik tindakan, baik perbuatan, baik penyampaian diri, baik doa, mari tingkatkan segala-galanya, saudara. Bila berat kita rasa pergumulan ini, bila berat kita rasa perjuangan ini, saudara, karena kekuasaan tidak ada bagi kita, daya tidak ada bagi kita, kemampuan tidak ada bagi kita. Kita manusia punya keterbatasan, tapi kemampuan Roh Kudus tidak terbatas, saudara. Segala-galanya dapat diubahkan dengan sekejap. Bagaimana Rasul Paulus waktu masih Saulus namanya, dia selalu mengejar-ngejar orang yang percaya pada Yesus. Maka dia minta surat pada kaisar untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus. Karena dia orang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang berjabatan. Dia selalu kejar-kejar, dia aniaya terus pengikut-pengikut Yesus. Tapi dalam satu saat Tuhan bekerja bagi dia. Rasul Paulus berubah 180 derajat. Tidak ada rasul yang besar selain Rasul Paulus. Maka apapun penderitaan dia alami, aku tidak mau berpisah dengan kasih Yesus, katanya. Kalau memang aniaya seringkali, kapal karam seringkali, kelaparan seringkali, sakit penyakit tidak menjadi masalah lagi, aku tidak mau berpisah dengan kasih Yesus, katanya. Siapa yang memaafkan dia? Yesus yang kita sembah itu. Demikian pada hari ini Yesus kita sembah itu dapat memaafkan keadaan kita segenapnya, dapat memaafkan kehidupan kita segenapnya, dapat memaafkan hati pikiran kita segenapnya. Karena mata Yesus sudah tertuju dari surga, memandang saudara dan saya, memperhatikan saudara dan saya. Karena saudara saya adalah umat kesayangan Yesus, biji mata Tuhan. Jiwa kita sangat berharga di mata Tuhan, karena nyawanya dia korbankan untuk saudara dan saya. Apalagi yang lain pasti dia berikan bagi kita segenapnya. Sedangkan nyawanya pun dia anugerahkan, apalagi yang lain, saudara. Kalau tentang berkat tentang segala-galanya tanpa kita minta, beri Tuhan sedangkan Tuhan. Sebagaimana kita orang tua, walau anak kita berdiam-diam pun pasti kita pikirkan bagaimana masa depannya, apa kebutuhannya, apa kebutuhannya, tanpa dia minta kita sudah pikirkan. Maka kita kerja keras dan lihat untuk tujuan kita untuk anak. Lebih Yesus demikian bagi kita sebenarnya. Kita orang tua sekasih apapun belum ada orang yang rela korbankan nyawa untuk anaknya. Tapi Yesus dia telah rela korbankan nyawa untuk kita. Jadi apalagi kakak yang lain-lain, saudara, itu pasti otomatis pasti dia beri bagi kita sebenarnya. Asal kita berkenan dia dapat Tuhan. Asal kita berkenan di hati Tuhan, apa mau lunak kata Tuhan. Lebih dari yang kita minta Tuhan dapat berikan. Itu tertulis dalam firman Tuhan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telingamu, tidak pernah lintas dalam pikiranmu, akan kunyatakan kepadamu, kata Tuhan, asal kau berkenan di hatiku, asal kau tetap taat dan takut kepadaku, kata Tuhan, segala-galanya akan kuberikan bagimu, kata Tuhan. Apa kita rindu, saudara? Soal berkat itu di tangan Tuhan, rezeki itu di tangan Tuhan. Dalam firman Tuhan, sia-sia usaha orang membangun rumah, sia-sia apapun kita buat segala-galanya tanpa campur tangan Tuhan. Itu ingat selalu, saudara. Tanpa campur tangan Tuhan
kita senangnya. Makanya setiap apapun pekerjaan kita, kami ingat dulu masa kasih semula dulu di kampung saya jadi anak-anak. Orang tua saya dulu mau menanam cabai pun apa dia bilang sama aku, mari kita berdoa dulu, kita mau menanam cabai ini, kita doakan dulu kepada Tuhan katanya. Berdoa kepada Tuhan, harapkan kepada Tuhan agar Tuhanlah memberikan pertumbuhan yang bagus dan harga yang cocok. Jadilah seperti doa harapan selalu, saudara. Sekarang adalah yang kita awali apapun dengan doa. Usaha kita, pekerjaan kita, tanaman kita adalah kita awali dengan doa. Jangan andalkan kekuatan pikiran saudara, sia-sia semuanya tanpa campur tangan Tuhan. Apapun tak dapat kau raih tanpa kau anugerahkan bagimu, kata Tuhan. Apapun bisa kau terima kalau kau berikan kepadamu, kata Tuhan. Jadi saudara, andalkanlah selalu Dia. Baik anak kain pemuda-pemudi masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Tanggalkanlah kejahatan dunia ini bawa kepada kebinasaan. Senang-senang ini hanya sementara, tapi ujung-ujungnya nanti membawa maut. Penyesalan nanti di belakang hari, apa gunanya? Sekarang sebelum terlambat bertobatlah. Takutlah pada Tuhan, hormatlah pada Tuhan, hormat pada orang tua, hormat pada orang tua rohanimu, agar masa depanmu diatur oleh Tuhan, cita-citamu dikabulkan oleh Tuhan. Biar apapun rencanamu, programmu dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Karena bagi kita itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sekali mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bagaimana mujizat-mujizat kuasa Tuhan nyatakan buat anaknya, demikian sampai saat ini, sampai selamanya tak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, pertolongannya, mujizatnya tak pernah berubah. Yang membuat berubah keadaan kita sendiri, kehidupan kita sendiri, yang membuat berubah kuasa Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak pernah berubah kasihnya, kuasanya tak pernah berubah. Jadi jalannya saudara, pada hari ini juga mari kita berjanji janji yang baru. Tuhan tidak pendendam, Tuhan pemurah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Buat janji yang baru, menanggalkan apa kebencian Tuhan, melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Baik segenap sidang, dukunglah anak-anak kita ini masuk dalam pekerjaan Tuhan. Dorong dia untuk melayani Tuhan apa yang dia mampu. Kalau tenaganya suruh dia melayani Tuhan. Ada juga dorongan dari kita, jangan henti-hentinya, jangan jemu-jemu, agar Tuhan bekerja. Melihat tindakan kita, penyerahan kita, pasti Tuhan bekerja.